Tubuh layaknya seorang perempuan, mulai dari pinggang sampai ke kepala, sedangkan bagian tubuh lainnya, mulai dari pinggang hingga ke bawah, menyerupai seekor ikan dan merupakan makhluk mitologis. Berbicara mengenai sosok putri duyung atau mermaid, mungkin sudah ada sejak dahulu kala. Namun, makhluk yang kerap digambarkan berpenampilan cantik tersebut tetap menjadi teka-teki di mata banyak orang. Budaya di seluruh dunia memiliki versi sendiri dalam menyikapi makhluk tersebut, seperti Ningyo yang berasal dari Jepang. Sampai sekarang, banyak yang mempertanyakan keberadaan dari makhluk mitologi tersebut. Selama berabad-abad, orang-orang dari semua lapisan masyarakat mengatakan bahwa makhluk tersebut sebagai mitos, namun beberapa dari mereka berhasil menampakkan diri. Dan inilah beberapa putri duyung yang ada di dunia nyata menurut List TV. Sebelum masuk video berikutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Putri Duyung Kiryat Yam. Beberapa waktu yang lalu, demam putri duyung melanda kota Kiryat Yam yang berada di Israel saat seekor putri duyung berhasil menampakkan dirinya pada senja hari. Orang-orang di kota tersebut mengatakan telah melihat makhluk sebagian perempuan muda dan sebagian ikan tersebut. Orang pertama yang melihat putri duyung itu mengatakan bahwa makhluk tersebut sedang berjemur. Saat ia dan teman-temannya mendaki objek tersebut, sosok yang diduga putri duyung itu langsung melompat dari pasir dan menghilang ke dalam ombak laut. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa sosok perempuan yang sedang berjemur tersebut tidak memiliki kaki, tapi malah ekor yang ada di bagian bawahnya. Putri duyung Kaiman. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok anak muda yang sedang berkemah di dekat sungai mendengar sebuah percikan yang cukup keras dan seperti membentur sebuah benda. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, kelompok anak muda itu menemukan seorang perempuan di dalam air. Perempuan tersebut terlihat tampak pucat pasi dengan rambut hitam yang cukup panjang. Kulit perempuan tersebut memiliki gerakan yang membuatnya tampak seolah-olah bersinar. Hal yang mengejutkan terlihat saat perempuan itu berpaling ke kelompok pemuda itu. Terlihat mata perempuan misterius itu berwarna merah. Seorang perempuan dari kelompok tersebut pun berlari untuk menyelidiki bahwa seekor putri duyung Kaiman telah terlihat. Dirinya mencatat bahwa putri duyung itu menangis layaknya seorang manusia berjenis kelamin perempuan. Setelah beberapa saat kekacauan dengan kelompok tersebut, putri duyung itu menghilang ke dalam air yang keruh. Orang-orang Afrika Selatan mencurigai bahwa sosok wanita tersebut adalah putri duyung Kaiman, karena ia dikenal menarik orang ke bawah dan menjebak mereka di bawah air. Putri duyung Selandia Baru. Beberapa waktu yang lalu, seorang awak nelayan yang berasal dari Selandia Baru mengatakan telah menemukan sisa-sisa jasad dari putri duyung di wilayah South Island. Awalnya, nelayan tersebut khawatir bahwa ia telah menemukan mayat korban pembunuhan yang mungkin telah terjadi di wilayah tersebut. Namun, setelah diperiksa lebih dekat oleh pihak berwenang, ternyata sosok tersebut bukan manusia sepenuhnya. Diketahui bahwa tubuh yang ditemukan oleh nelayan tersebut menyerupai makhluk yang mirip manusia dan memiliki kemampuan hidup di dalam air. Dengan adanya penemuan tersebut, orang-orang di Selandia Baru belajar tentang humor air yang ditemukan di Pulau Selatan. Karena pihak berwenang tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan makhluk tersebut. Penemuan ini pun dibawa ke University of Auckland untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Orang ikan. Di tahun 1943, saat Perang Dunia II masih berkecamuk, muncul sebuah penampakan putri duyung yang paling terdokumentasi dengan baik. Ku bersyukur memiliki kamu, ku bahagia ada di sampingmu. Hati
Diketahui bahwa kejadian tersebut berasal dari Kepulauan Kei di wilayah Indonesia saat tentara Jepang membentuk tim pengawas untuk mengawasi pulau tersebut. Tentara Jepang kebingungan dengan apa yang mereka lihat, tapi setelah berbincang dengan penduduk lokal, mereka mengetahui bahwa makhluk mirip putri duyung mistik ini sebenarnya entitas yang dikenal sebagai orang ikan atau ikan manusia. Saat penampakan berlanjut, seorang sersan bernama Taro Horiba dari kelompok tersebut diundang oleh penduduk asli pulau itu untuk melihat apa yang mereka tangkap di jaring ikan mereka. Setibanya di desa, sersan tersebut memasuki rumah kepala suku dan menemukan salah satu makhluk ini tergeletak di lantai. Horiba menggambarkan makhluk tersebut memiliki tubuh dengan rambut coklat kemerahan, duri di sepanjang leher, wajah humanoid tanpa bibir, dan justru mirip ikan yang penuh dengan gigi tajam. Horiba pun bingung dan terkejut serta meminta ahli biologi untuk menyelidiki makhluk tersebut setelah perang selesai. Beberapa waktu yang lalu, beberapa anggota tim survei dari Indonesia melaporkan melihat sosok humanoid kecil di air dengan duri di lehernya yang ada di bagian kepalanya dan mulut seperti ikan mas. Makhluk seperti duyung ini sering terlihat bermain di laguna dan dekat pantai di Kepulauan Kei. Putri Duyung Zimbabwe. Beberapa waktu yang lalu, para pekerja konstruksi di wilayah Zimbabwe kabur ketakutan dari tempat kerja mereka di bendungan, goke, dan offshore karena Putri Duyung yang muncul dan mengamuk. Dalam bahasa setempat, Putri Duyung sendiri dikenal sebagai Mamba Muntu. Para pekerja setempat dibesarkan di kawasan yang penuh dengan kisah rakyat dan mitos, sehingga mereka percaya Mamba Muntu sebagai pembawa sial. Dengan kemunculan makhluk tersebut, mereka pun menolak menyelesaikan pembangunan bendungan. Dewan setempat berusaha meneruskan pembangunan dan mempekerjakan para pekerja kulit putih yang tidak terpapar oleh legenda dan ketenaran dari sosok Mamba Muntu. Tapi para pekerja tersebut pun kabur meninggalkan lokasi pembangunan dan bersumpah tidak akan kembali lagi karena kemarahan dan pelecehan yang dilakukan oleh Putri Duyung Sungai Zimbabwe. Sebagai upaya menenangkan Putri Duyung yang mengamuk tersebut, para anggota dewan setempat memutuskan untuk melakukan upacara ritual dan penyucian agar bisa meneruskan pembangunan bendungan.